Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan sedikit sharing ya tentang matematika dan agama untuk menghilangkan salah paham tentang matematika Islam. Jadi kadang-kadang orang menganggap matematika Islam itu hanya sekedar sesuatu yang remeh-temeh gitu, sehingga kadang-kadang tidak menyumbangkan apapun terhadap perkembangan matematika dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang sains ya, apalagi terkhusus dalam matematika. Nah, ya, sedikit kenalan, nama saya Dika Widayat, tadi sudah diperkenalkan sama Mas Moderator. Pura-puranya saya itu foundernya Ngaji Matematika, gitu ya, dan ini kayaknya prestasi satu-satunya saya, kalau itu pun kalau dianggap prestasi ya, karena prestasi lainnya nggak ada deh kayaknya. Tapi insya Allah kita akan coba sharing bersama-sama. Dan sebelumnya, halo semuanya, Ngaji Matematika hadir dengan satu program bernama Ngaji Kalkulus, di mana di sini adalah tempat kita belajar kalkulus dari awal dan dari dasar. Di mana Ngaji Kalkulus bukan tempat bimbel yang materinya menyesuaikan dengan materi teman-teman di kampus dan di sekolah, bukan seperti itu. Tapi kelas ini adalah kelas untuk siapa saja yang ingin mempelajari kembali kalkulus dari awal dan urutan pembahasannya berdasarkan referensi yang telah ditentukan. Yuk, kalau kamu mau ikutan. Nah, ini adalah buku referensi kita yang akan kita bahas di kelas Ngaji Kalkulus. Berjudul Kalkulus dan Geometri Analitis jilid pertama ya, tulisan dari Edwin J. Parcel Del Verberg. Nah, teman-teman yang kuliah pasti punya buku ini ya. Nah, ini adalah buku yang akan kita bahas dan buku yang akan kita jadikan rujukan dan referensi dalam kelas Ngaji Kalkulus. Kalau teman-teman masih belum tahu bukunya seperti apa, nah ini aku tampilin materi-materi apa saja yang akan kita bahas, dan ini adalah daftar isi dari buku yang kita jadikan referensi di Ngaji Kalkulus, baik mulai dari pendahuluan, fungsi dan limit, turunan, penggunaan turunan, integral, lalu penggunaan integral, fungsi transenden, teknik pengintegralan, bentuk tak tentu dan integral, serta metode numerik aproksimasi di dalam buku yang kita jadikan referensi di Ngaji Kalkulus tadi. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang seperti pesertanya dibatasin umur nggak sih? Terus kalau aku ternyata di tengah jalan nggak mampu ngikutin materinya gimana? Terus berapa bulan selesai kelasnya? Dan kalau waktunya kita nggak bisa ikut kelas live gimana ya? Nah, coba deh teman-teman simak FAQ yang sudah kita tampilin di layar teman-teman semuanya. Oh iya, kuota kelas Ngaji Kalkulus ini terbatas ya. Pendaftaran akan ditutup kalau kuotanya sudah terpenuhi. Nah, teman-teman kalau ngikut Ngaji Kalkulus ini akan dapat fasilitas live kelas Zoom seminggu sekali, yaitu setiap hari Jumat jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, yang mana kelas perdananya kita mulai di tanggal 4 Juni 2021. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan evaluasi per bab, kemudian full materi dan grup diskusi di WhatsApp group, dan teman-teman juga akan mendapatkan free akses rekaman live class. Nah, tapi teman-teman semuanya ada biayanya nih untuk mengikuti Ngaji Kalkulus ini, yaitu 29.000 per bulan. Dan teman-teman bisa daftar dengan klik bit.ly/ngajikalkulus. Yuk buruan daftar. saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Boleh nanti dijawab dalam hati, boleh, mau di chat boleh gitu ya. Nah, yang pertanyaannya adalah kira-kira kalau kita belajar matematika itu dapat pahala apa enggak ya? Teman-teman ini kan kuliah matematika ya. Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga jurusan matematika, kita dari SD sampai kuliah gitu belajarnya matematika. Kira-kira belajar matematika itu berpahala atau enggak kira-kira? Ini penting untuk untuk kita sadari bersama, karena kadang-kadang ada yang ngerasa bahwa belajar matematika itu nggak mau belajar matematika karena rasanya matematika itu nggak ada pahalanya belajar matematika. Lebih berpahala belajar ilmu tafsir, udah jelas pahalanya gitu kan. Belajar ilmu fikih itu lebih jelas lagi pahalanya gitu ya. Tapi kalau belajar matematika kira-kira berpahala atau enggak? Nah, ini jadi satu pertanyaan bagi kita.
yang kadang-kadang males-malesan kalau suruh belajar matematika gitu kan. Nah, ini kita perlu ketahui kira-kira berpahala atau enggak. Nanti kita jawab di belakang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah matematika itu kira-kira ilmu dunia atau ilmu akhirat? Kan kita sering bilang bahwa matematika itu ilmu dunia. Ilmu akhirat itu ya kayak fikih, tafsir tadi itu ya. Kemudian ilmu akhirat itu ilmu tentang apa namanya baca Quran gitu, ilmu tentang ya mempelajari Quran lah segala hal macamnya, ilmu hadis dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian udah masuk matematika, bahkan sains secara umum misalkan fisika, kimia gitu, itu termasuk ilmu dunia atau ilmu akhirat? Oh, itu ilmu dunia. Nah, ini kadang-kadang menjadi problem kita ketika kita mau hendak mengintegrasikan antara matematika dengan agama, terutama dengan Islam. Itu pun yang kemudian kalau kita belajar matematika atau belajar sains secara umum, masih memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Padahal kalau kita lihat ini, ada orang yang beranggapan juga bahwa benarkah sains itu tidak berkembang karena masih dicampurkan dengan agama. Banyak beberapa orang bilang bahwa kalau kemudian sains ini masih dicampur-campurkan dengan agama, maka akan jadi bermasalah. Sains itu nggak akan berkembang. Nah, benarkah seperti itu? Ternyata ketika kita coba lihat beberapa kajian problem kita terhadap mempelajari sains Islam, ini saya ambil dari presentasinya Prof. Fahmi Amhar, ada paling tidak 5 yang kemudian menjadi problem kita ketika belajar sains Islam. Dan ini diakui atau tidak, jujur kita masih saja melakukan hal ini yang ketika kita mempelajari Islam, termasuk matematika Islam mungkin ya, yang kemudian justru tidak membuat matematika itu berkembang. Nah, apa saja? Di antaranya adalah nostalgia. Kita kalau belajar sains Islam atau belajar matematika Islam itu kita banyakkan belajar tentang sejarah matematika Islam. Bagaimana kemudian para matematikawan Muslim zaman dulu kemudian mempelajari berkarya dengan matematika. Sehingga kita ketika sudah belajar tentang sejarah biasanya hanya bernostalgia saja, menganggap prestasi masa lalu itu adalah segalanya. Misal kita bangga punya seorang matematikawan besar bernama Al-Khwarizmi. Ada seorang muslim yang kemudian ada hidup di masa golden age gitu kan, masa kejayaan Islam. Kemudian kita bangga dia Al-Khwarizmi itu menemukan sebuah ilmu yang bernama Al-Jabar. Kemudian menulis kitab Fil Jabar wal Muqabalah. Tapi kita bangga dengan itu, cuman kita seberapa banyak yang bangga dengan Al-Khwarizmi, dengan penemuan Al-Jabarnya, yang ngerti dan tahu Al-Jabarnya Al-Khwarizmi itu kayak apa sih? Atau seberapa besar kita kepo sama buku Fil Jabar wal Muqabalahnya Al-Khwarizmi itu kayak apa sih? Nah, itu salah satu jebakan ya, atau problem kita dalam mempelajari matematika Islam. Karena kita masih membahas masalah sejarah-sejarahnya saja yang akhirnya terjebak pada nostalgia. Padahal kalau kita belajar sejarah kan inti dari belajar sejarah itu bukan untuk mengenang masa lalu gitu kan, untuk membangga-banggakan masa lalu, tetapi belajar sejarah itu, sejarah apapun ya, itu adalah untuk memahami tentang penyebab keruntuhan dan penyebab kebangkitan. Yang mana penyebab keruntuhan itu nanti kita kita tinggalkan gitu ya, dan penyebab-penyebab kebangkitan dari orang-orang zaman dulu itu kemudian kita tiru untuk kemudian kebangkitan kita di masa yang akan datang. Nah, ini menjadi problem kita. Kita misalkan bangga lagi sama Al-Kindi, nanti kita bahas juga tentang Al-Kindi yang kemudian ahli kriptografi. Tapi seberapa paham kita tentang kriptografinya Al-Kindi? Nah, banyak orang yang bangga dengan itu, tapi nggak mau mempelajari aljabarnya Al-Khwarizmi, kita nggak mau mempelajari kriptografinya Al-Kindi, apalagi mengembangkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelum itu. Nah, yang kedua adalah cocokologi. Nah, ini paling sering ya, cocokologi itu mencari-cari ayat yang tepat setelah ada sains. Jadi sainsnya udah ditemukan, kemudian dicari-cari ayat yang tepat. Ini cocokologi. Beda dengan filosofi ya. Kalau kita ngomongin filosofis, insya Allah ngaji matematika itu kebanyakan filosofisnya itu. Ambil sisi filosofis. Cuman kadang-kadang mungkin ya, jujur-jujuran mungkin ngaji matematika kadang-kadang ngambil filosofinya, kadang-kadang mungkin kebablasan sampai kemudian
Cocokologi nggak tahu juga, nanti bisa dikoreksi bareng-bareng di postingan-postingannya. Nah, cocokologi ini yang kemudian jadi bermasalah. Misalkan apa namanya, yang mana kadang-kadang ya fakta sains itu ada apa namanya, bukan berasal dari ayat yang memang kita cocok-cocokkan itu. Nah, beda ya mencari dan mencari-cari. Ini harusnya mencari-cari ayat yang tepat setelah adanya sains, cocokologi, dan ini banyak juga. Nah, lebih banyak lagi kadang-kadang kalau kita bicara sains Islam atau matematika Islam adalah hikmahisme. Hikmahisme ini mencari hikmah dari suatu ajaran Islam. Kalau filosofis kan ngambil quotes atau hikmah dari satu konsep matematika atau sains gitu ya. Dibikin quotes lah untuk filosofis. Nanti kalau kebablasan sedikit ya hikmahisme. Hikmahisme atau mencari hikmah dari suatu ajaran Islam. Misalkan sains dalam sholat, ya, yang kemudian akhirnya adalah apa namanya, ternyata sholat itu membuat tubuh kita sehat, gitu ya. Atau nah ini zaman puasa misalkan, ada yang kemudian ternyata puasa itu kalau ditinjau dari sains itu sangat menyehatkan. Gitu. Nah ini hikmahisme, yang mana nanti kadang-kadang ya jadi bermasalah adalah orang mau sholat atau mau puasa karena ada hikmahnya. Ya, kadang-kadang kita itu jadi problemnya adalah orang mau sholat dan mau puasa itu ya karena ada hikmahnya. Jadi jadi apa ya, puasa dan sholat itu bukan karena Allah, bukan karena memang ini perintah Allah gitu, tapi karena ada hikmah di baliknya. Oh, jadi bisa jadi sehat, puasa karena sehat gitu dan lain sebagainya. Nah, ini problem kita juga dalam memahami sains Islam. Yang berikutnya adalah literalisme atau takwil pada teks mutasyabihat dari Quran dan hadis. Yang sebenarnya kadang-kadang Al-Quran itu kalau Al-Quran itu benar ya, tapi tafsir Al-Quran itu kan bisa benar bisa salah. Bahkan kalau kita lihat tafsir Quran itu ada tafsir Quran versi apa namanya itu, bukan versi orang-orang ateis. Nah, ya, ada juga ternyata ya. Ada juga tafsir Quran versi orang-orang ateis. Nah, ini kadang-kadang kita mentakwil dengan literalisme. Contoh misalkan orang-orang bumi datar. Orang-orang bumi datar itu kan menganggap bahwa di Al-Quran itu kan mengatakan bahwa Allah mengatakan bumi itu dihamparkan. Gitu ya. Nah, ini kan kemudian berarti kalau dihamparkan itu kan datar, nggak mungkin menghamparkan itu bisa bulat dan lain sebagainya. Nah, ini apalagi pemahaman tentang Quran dan hadisnya tidak mendalam. Nah, ini jadi problem juga. Yang kemudian terakhir adalah doomsdayisme, yang kemudian fokus pada dalil akhir zaman. Ya kan, yang kemudian mengatakan atau ada hadis ya, habatus sauda adalah obat segala penyakit kecuali maut misalnya. Akhirnya apapun penyakitnya ya kembali kepada apa namanya herbal-herbal itu, yang terakhirnya hanya pada herbal-herbal itu. Yang akhirnya nanti juga membuat orang menjadi ini apa anti vaksin gitu ya. Apalagi nanti ada hadis mengatakan bahwa gitu ya apa itu biasanya teknologi di akhir zaman itu nanti hilang semuanya. Nah, itu ya tinggal kita bagaimana memahami hadisnya saja gitu kan. Habatus sauda itu kan belum tentu herbal juga gitu, nggak selalu herbal juga. Apa makna habatus sauda itu? Nah, itu kan perlu diperdalami lagi. Nanti itu urusan para ahli bahasa Arab lah ya. Nah, tapi apakah kemudian seperti itu? Gitu. Akhirnya bidang-bidang kedokteran, sains kedokteran itu juga kemudian terhambat karena memang orang vaksin nggak mau gitu dan lain sebagainya. Nah, ini problem kita dalam mempelajari sains Islam. Kenapa? Semua ini kalau saya lihat terbingkai pada satu pemahaman kaum muslimin yang rusak, yaitu yang disebut dengan sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan. Termasuk kemudian detailnya adalah memisahkan agama dari sendi-sendi kehidupan manusia. Memisahkan agama dari urusan sosial, memisahkan agama dari pemerintahan, memisahkan agama dari politik, memisahkan agama dari ekonomi, gitu dan lain sebagainya. Termasuk di dalam pembahasan kita kali ini adalah memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu dunia, bukan ilmu akhirat.
Nah, pembagian ilmu dunia dan ilmu akhirat kalau hanya sekedar klasifikasi itu masih nggak masalah lah. Tetapi kalau sudah pada dikotomi, ya itu menjadi sekuler akhirnya. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi kalau mau berpahala itu, jadi belajar matematika itu nggak berpahala. Nah, mungkin kita masih menganggap gitu ya, nggak berpahala belajar matematika. Tapi ternyata banyak dari ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin yang justru belajar tentang matematika. Apakah kemudian kita bisa bilang mereka nggak dapat pahala? Nah, tergantung apa yang kemudian mereka pelajari dan untuk apa mereka mempelajari. Nah, ini sekulerisme ini musuh pemikiran kaum muslimin. Yang mana kalau kita lihat kaum muslimin itu hancur karena sekulerisme, karena udah mulai memisahkan agama dengan kehidupan. Kita itu kehidupan udah nggak mau diatur oleh agama. Udahlah kalau ngomong agama di masjid aja gitu. Kalau ngomong sains nggak usah bawa-bawa ayat-ayat Quran. Gitu. Nah, ini jadi problem juga di dalam perkembangan matematika atau dan ilmu sains secara umumnya. Nah, tadi terkait pernyataan bahwa sains itu tidak berkembang karena dicampur-campur dengan agama. Itu adalah problem, bukan masalah kaum muslimin. Kaum muslimin ketika mencampurkan antara agama dengan ilmu pengetahuan, justru ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Bahkan kalau kita lihat inspirasi para ilmuwan muslim itu adalah Al-Quran. Ya, ayat-ayat tentang agama yang kemudian menghasilkan sebuah ilmu baru yang kemudian dihasilkan dari inspirasinya dari Al-Quran. Nah, kenapa sains itu tidak berkembang dicampurkan dengan agama? Itu bukan sejarah kaum muslimin, itu sejarah orang-orang non-muslim. Yang mana mereka bermasalah dengan pencampuran antara agama dengan kehidupan. Karena kadang-kadang memang agama selain Islam, Islam itu, kalau kita lihat Islam itu unik gitu. Agama yang unik yang memang kadang-kadang yang punya aturan terhadap kehidupan. Sistem ekonomi Islam, kita punya. Sistem politik Islam, kita punya. Sistem pemerintahan Islam, kita punya. Kalau agama lain, nggak ada yang punya. Nah, ini kan menariknya sebenarnya. Nah, sekulerisme itu, terutama kemudian kalau kita belajar tentang Renaissance, gitu ya, bahwa Galileo, misalkan salah satu contohnya adalah Galileo Galilei, yang kemudian menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Tapi gereja ketika itu mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Nah, Galileo Galilei ini menyalahi pernyataan gereja, berarti menentang gereja yang berarti menentang Tuhan, sehingga harus dihukum. Maka dihukumlah itu Galileo Galilei karena menganggap bahwa pusat tata surya itu adalah matahari yang bertentangan dengan pendapat gereja. Nah, ini jadi problem sehingga kemudian para ilmuwan ini menggerakkan sebuah gerakan kebangkitan bernama Renaissance. Ayo kita pisahin aja nih antara ilmu pengetahuan dengan agama. Rusak kalau kayak begini, kalau dicampur-campur begini. Nah, itu adalah sejarah mereka, bukan sejarah kaum muslimin. Justru kaum muslimin hancur karena sekulerisme. Tapi kaum muslimin ketika mengaplikasikan Islam dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, itu menjadi berkembang. Maka kita bisa lihat, kenapa? Karena umat Islam itu butuh terhadap sains. Untuk apa? Untuk mempermudah ibadah. Maka menariknya Al-Khwarizmi ketika menyampaikan bahwa kenapa sih dia belajar matematika, Al-Khwarizmi bilang, saya belajar matematika, ilmu ini gitu ya. Karena dengan matematika itu saya bisa mempermudah ibadah kaum muslimin. Maka ketika Al-Khwarizmi menemukan aljabar, aplikasi pertama dari Al-Khwarizmi adalah untuk menghitung waris. Karena kan pembagian waris itu juga bagian daripada ibadah dalam syariat Islam kan gitu. Nah, maka memang umat Islam ini butuh terhadap sains gitu. Apalagi ketika penyebaran Islam ke seluruh dunia semakin luas, semakin berkembang, semakin jauh daripada Madinah. Maka lebih mutlak kaum muslimin itu membutuhkan sains untuk mempermudah ibadahnya. Contohlah misalkan, kalau wilayahnya masih dekat-dekat dengan Mekah gitu, itu masih enak kita mau sholat aja. Sholat kan kewajiban kaum muslimin. Sholat aja misalkan. Kita mau sholat kan harus ngadep kiblat. Kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, ketika kita kemudian
masih dekat sama Madinah masih enak lah ngira-ngira arah kiblat itu kemana gitu. Tapi ketika semakin Islam itu menyebar semakin jauh dari Madinah, dari Mekah ya, dari Ka'bah gitu ya. Ini kan orang masih agak rumit lagi untuk menentukan arah kiblat. Kita aja taunya juga karena ke barat gitu doang kan, menghadapnya ke barat. Baratnya berapa derajat ininya kita juga bingung juga kan sekarang ini. Padahal ada teknologi namanya yang untuk mengukur arah kiblat dan lain sebagainya sekarang. Nah, ini membutuhkan membutuhkan ada satu ilmu baru. Makanya kaum muslimin ketika itu banyak belajar tentang astronomi, ilmu perbintangan, tentang astronomi yang kemudian dikembangkan. Maka banyak astronom kan di dalam peradaban Islam itu juga, salah satunya Al-Khwarizmi yang kita kenal sebagai matematikawan, juga dia ternyata ahli astronomi, punya astrolab. Nah, ini punya kebutuhan tentang itu. Atau misalkan deh, kita seberapa banyak sih kita yang bisa hafal tentang, kalau dulu muadzin itu dipilih karena karena dia ahli astronomi. Jadi muadzin zaman dulu tuh keren. Makanya menantu idaman para orang tua zaman dulu adalah seorang muadzin, marbot masjid. Kenapa? Karena pasti ahli astronomi. Karena dulu kan belum ada jam, maksudnya belum ada kayak ini ya, belum ada kayak teknologi sekarang kalau zuhur itu jam berapa. Kalau sekarang enak, kita zuhur jam sekian, asar jam sekian. Kalau dulu nggak, harus melihat fenomena alam itu gitu. Nah, sekarang kita bisa dimudahkan dengan teknologi, akhirnya bisa dihitung maghribnya itu nanti jam berapa. Sekarang aja kita udah tahu kan, nanti sore kita buka jam berapa. Nah, itu udah memudahkan kita. Kita nggak perlu kemudian lihat ke langit, matahari udah tenggelam belum ya, gitu. Yang memudahkan kita. Kalau subuh aja misalkan, kita kalau subuh bisa nggak bedain fajar pertama dengan fajar kedua? Atau kita membedakan, kalau kita keluar rumah mau subuhan ke masjid aja, kita kadang-kadang masih gelap juga kan, langitnya masih gelap. Ini udah terbit fajar atau belum? Seberapa banyak dari kita yang tahu itu? Enggak kan? Jarang banget sekarang. Kenapa? Karena dimudahkan dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya sains, termasuk dalam matematika. Nah, sehingga peradaban Islam ketika itu, terutama pada masa Khilafah Abbasiyah, itu ketika Khalifah Al-Mansur ya, sains itu berkembang begitu pesat pada masa peradaban Islam. Walaupun sebenarnya zaman dulu, dari zaman Rasulullah, sains itu sudah banyak berkembang gitu ya. Kalau kita lihat perang Khandaq misalkan, perang Khandaq itu kan perang parit ya. Kalau saya nyebutnya Salman Al-Farisi yang menyarankan untuk membuat parit di sekitar mengelilingi kota Madinah ketika perang Ahzab itu adalah seorang ilmuwan. Kenapa? Karena untuk membuat parit pertahanan itu kan butuh spesifikasi khusus, nggak sembarangan bikin parit doang, ya kan? Ada spesifikasi khususnya, ada ilmunya gitu loh, dan lain sebagainya. Maka dibuatlah ini kolosium terbesar pada masa sains ketika itu, yaitu dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada masa Khilafah Abbasiyah, yang kemudian kita kenal sampai sekarang dengan nama Baitul Hikmah atau The House of Wisdom kalau orang barat mengatakannya, Baitul Hikmah. Nah, di Baitul Hikmah ini perkembangan sains dan peradaban Islam, termasuk nanti matematika, di situ banyak berkembang sampai memunculkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim. Salah satu, beberapa di antaranya kita kenal namanya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini orang lahir di Khwarizm. Khwarizm itu kalau sekarang daerah Khiva. Khiva itu di Uzbekistan. Jadi orang Uzbek beliau nih. Nah, ketika masa remaja beliau harus pindah dari Khwarizm itu, ikut orang tua ke Baghdad. Nah, sampai kemudian besar di Baghdad, sampai kemudian beliau menjadi peneliti di Baitul Hikmah tadi. Nah, ketika Al-Khwarizmi itu antusiasnya terhadap ilmu pengetahuan begitu luar biasa, dia senang belajar astronomi. Ada satu kitab dari kemudian India yang kemudian juga dia pelajari tentang aritmetika. Nah, kemudian Al-Khwarizmi ini memperkenalkan penggunaan angka India, yaitu sistem persepuluhan yang kita pakai sampai sekarang, yang oleh orang Eropa disebut dengan angka Arab. Jadi angka Arab yang dimaksud ketika masanya Al-Khwarizmi itu bukan angka Arab yang ada di Al-Quran sekarang. Itu baru itu. Jadi kalau kita lihat di searching di Google lah,
angka Arab yang diperkenalkan Al-Khwarizmi itu adalah Hindu-Arabic numerals. Nah, itu nanti di-search. Pasti Arab Hindu gitu. Kenapa? Karena memang angka-angka yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi itu adalah angka-angka dari India, gitu ya. Maka kan Al-Khwarizmi terus menuliskan satu kitab juga judulnya Al-Jam'a wal Tafriq Al-Hind kalau nggak salah ya. Intinya adalah itu kitab tentang perhitungan ala orang India. Al-Hind itu kan menguncuk pada orang-orang Hindu, yaitu India, gitu kan. Nah, memang maka kalau ada orang yang menyebutkan bahwa Al-Khwarizmi ini penemu angka 0, kayaknya kurang tepat. Tapi lebih tepatnya Al-Khwarizmi adalah orang yang paling berjasa memperkenalkan angka-angka kepada seluruh peradaban dunia yang kemudian dipakai sampai sekarang, termasuk beliau juga yang memperkenalkan penggunaan angka-angka tersebut yang digunakan untuk dalam sebuah operasi. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian ketika itu sudah ada di masa Al-Khwarizmi. Dan ketika Al-Khwarizmi belajar tentang matematika, banyak hal gitu ya, beliau ini mengawinkan aritmetika India ini dengan geometri Yunani, yang kemudian menjadi sebuah ilmu baru yang kemudian kita sebut ilmu itu dengan nama aljabar. Nah, beliau itu penemu aljabar. Ya, kalau penemu aljabar dengan mengawinkan aritmetika India dengan geometri Yunani. Nah, ini seberapa banyak kita yang sudah mempelajarinya, dan alhamdulillah sebetulnya sudah ada terjemahannya di dalam kitab Fil Jabar wal Muqabalah ini, juga sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam satu kitab besar ya. Ini kalau nggak salah hampir 500 halaman ya, terjemahan ini. Matematika Aljabar Al-Khwarizmi diterjemahkan oleh Pak Mada Sanjaya. Pak Mada Sanjaya PhD ini juga sering ngisi di Ngaji Matematika. Nanti dicek aja di YouTube Ngaji Matematika. Banyak kajiannya beliau, termasuk kajiannya Prof. Fahmi Amhar tadi. Ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lebih mudah mempelajarinya sebetulnya, gitu kan. Nah, ini aljabarnya Al-Khwarizmi punya perkembangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan untuk itu. Maka nanti di kitab di terjemahan ini ada part bagian keduanya setelah Fil Jabar wal Muqabalah itu diterjemahkan juga oleh Pak Mada ini kitab Al-Wayasa tentang wasiat. Termasuk ketika kita belajar matematika sekarang ini banyak latihan soal itu ternyata juga cara yang Al-Khwarizmi cara Al-Khwarizmi belajar matematika juga. Ya, kalau kita lihat di buku Fil Jabar wal Muqabalah ini banyak studi kasus juga yang dipaparkan oleh Al-Khwarizmi. Jadi buku ini banyak tentang studi kasusnya. Kalau sekarang bahasa kita adalah latihan soal. Jadi latihan soal itulah studi kasus kita dalam memahami sebuah teori matematika itu kan. Nah, selain Al-Khwarizmi ada yang kemudian bernama Al-Kindi atau Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi. Yang mana Al-Kindi ini adalah seorang ahli kriptografi, penerintis analisis kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi itu adalah ilmu persandian, ya, ilmu persandian. Kalau ada satu teks gitu. Satu teks itu nanti ada ininya, sandi-sandinya di dalam teks tersebut. Jadi teks itu ya mungkin kalau dibaca, nanti kalau ada pesan itu di bawah dibaca sama orang lain nggak ngerti gitu. Orang lain nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kunci untuk memahami teks ini kayak apa. Sehingga nanti kalaupun ada pesan penting, pesan khusus gitu ya, itu ternyata jatuh kepada orang yang salah, orang tersebut nggak bisa tahu isinya itu kayak apa. Karena ini Al-Kindi itu namanya kriptografi itu. Nah, zaman sekarang kriptografi itu digunakan untuk perlindungan data ATM, PIN ATM misalnya. Nah, itu dikembangkan lagi sehingga bisa dipakai untuk itu. Termasuk nanti kenapa menemukan bilangan prima yang lebih besar lagi itu penting. Nah, itu juga salah satunya dalam untuk perlindungan data ini, termasuk hingga pada enkripsi data ponsel. Jadi kalau kita WhatsApp-an gitu ya, kan ada di atas pesan ini terlindungi oleh enkripsi end-to-end. Nah, itu pengembangan dari ilmu kriptografinya Al-Kindi. Bahkan ini juga
Amerika ya, ilmu kriptografinya Al-Kindi ini masih dipakai gitu. Jadi Intelnya Amerika itu masih pakai ini. Dan kriptografi Al-Kindi ini juga dikutip di buku A Manuscript of Deciphering Cryptographic Message, yang kemudian kita sekarang mengenalnya ilmu tersebut dengan analisis frekuensi. Kemudian ada lagi orang yang namanya Omar Khayyam. Nah, Omar Khayyam ini unik ya, dia ini adalah sastrawan sekaligus matematikawan. Jadi Omar Khayyam ini penyair, seorang yang pintar bikin puisi, yang kemudian ternyata juga ahli matematika. Kalau kita lihat nanti ternyata ada juga matematikawan yang dia siapa namanya? Aku lupa deh. Jadi sampai ada seorang matematikawan itu menulis satu buku judulnya Puisi-Puisi Matematika. Jadi konsep-konsep matematika dia kenalkan kepada orang lain dengan bentuk puisi. Gitu. Nah ini menarik juga ternyata ya. Nah Omar Khayyam ini orang pertama yang menemukan solusi geometris dari persamaan kubik dan memberi dasar bagi geometri analisis, geometri aljabar, dan non-Euclidean geometri. Yang juga menginspirasi Albert Einstein menemukan teori relativitas. Jadi kalau yang menemukan teori relativitas adalah Einstein, gitu ya. Nah, sampai kemudian nanti kita berkembang berikutnya, ini nanti kita akan temukan dibuat mudah, kita bisa menghitung jarak dalam bidang lengkung atau bidang bola, yang kemudian disebut dengan segitiga bola atau trigonometri bola. Yang mana trigonometri bola ini itu digunakan oleh kita hari ini untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Jadi selama ini kita menentukan arah kiblat dan waktu sholatnya dengan trigonometri bola, yang mana berarti bumi itu bulat. Jadi kalau masih ada yang menganggap bumi itu datar, ya nggak apa-apa, cuman di cross check lagi perhitungan arah kiblat dan waktu sholatnya, karena siapa tahu karena bisa jadi salah, karena trigonometri bidang datar dengan trigonometri bola ini kan berbeda. Nah, gimana caranya? Caranya kalau menentukan arah kiblat biasanya dipakai garis bujur dan garis lintang, ya kan? Yang biasanya ada 2 titik tetap, yaitu Mekah sebagai pusat kiblatnya, yaitu garis bujur dan lintangnya Ka'bah. Kemudian titik kedua itu di garis bujur dan lintangnya kutub utara, gitu. Nah, yang berubah-ubah ini kan nanti adalah posisi kita. Kita ada posisi di mana nih? Di lintang bujur berapa? Nah, dari titik itu kemudian ditarik dari 3 titik itu ditarik garis yang kemudian dihitung menggunakan trigonometri bola. Nah, nanti coba dipelajarin lagi tentang trigonometri bola. Aku dulu kuliah kayak kemarin pernah kuliah itu nggak ada deh kayak trigonometri bola. Nggak tahu kalau di UIN. Nah, itu kan digunakan untuk itu. Bahkan di Indonesia ada satu ulama besar Nusantara yang kemudian mempelajari juga matematika, yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kenapa nggak pakai foto? Ternyata waktu tak cari di Google ada foto, katanya ini Syekh Ahmad Khatib. Begitu tak upload, ada satu anak pondok tuh protes, ini bukan Syekh Ahmad Khatib, ini muridnya atau siapa gitu. Jadi memang yang sering di ini, jadi nggak tak kasih foto lah. Nah, beliau ada 4 kitab kalau nggak salah beliau yang bertemakan tentang sains gitu. Yang kemudian salah satunya adalah kitab Alam Al-Husab fil Ilm Al-Hisab, yang kemudian beliau di situ membahas detail tentang studi aritmetika, kombinatorika, aljabar, geometri, serta berbagai penerapan matematika dalam perniagaan, waris, dan astronomi ilmu falak. Dan kitab ini juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Pak Mada Sanjaya juga dengan judul Matematika Nusantara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam kitab Alam Al-Husab fi Ilm Al-Hisab. Jadi ini tentang matematika juga. Ini tebel nih. Ini baru terjemahannya doang. Kalau biasanya Pak Mada itu menerjemahkan dengan analisisnya. Tapi ini tebelnya 587 halaman. Cuman terjemahannya doang, belum dengan analisis dari Pak Madanya gitu. Nah ini menjadi perhatian besar ternyata ilmu matematika dan sains secara umum itu oleh para
ilmuwan-ilmuwan muslim, bahkan ulama-ulama Nusantara. Sehingga kadang-kadang kalau kita mengatakan bahwa belajar matematika itu nggak berpahala, ya kata siapa? Lawang ternyata matematika itu dipakai di dalam segala hal dan memudahkan ibadah kaum muslimin. Nah, ini kalau kita lihat misalnya di kitab ini kan, dan serta berbagai penerapan matematika dalam perniagaan, waris, dan astronomi ilmu falak. Dan kita sebenarnya masih banyak lagi. Maka kalau kita bicara tentang integrasi matematika dan agama, itu masih sangat luas sekali. Kenapa? Karena integrasi matematika dengan agama itu nggak sekedar membawa nuansa Islami dalam pembelajaran matematika. Mempelajari, mengintegrasikan matematika dengan Islam itu tidak hanya sekedar membawa ayat-ayat Quran dalam pembelajaran matematika, enggak, tetapi bagaimana matematika itu dipelajari memang untuk mempermudah ibadah kaum muslimin. Itulah matematika Islam. Kalau kemudian kita menganggap, kadang-kadang saya juga nggak setuju kalau postingan ngaji matematika yang kemudian bikin quotes dari satu konsep matematika, kemudian terhadap bikin quotes dari satu konsep matematika yang kemudian kebetulan itu adalah spirit quotes-nya itu adalah spirit Islam gitu ya. Kemudian disebut ini matematika Islam. Nggak setuju juga. Kenapa? Karena ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu tidak belajarnya seperti itu. Belajar matematika ya memang matematika seperti apa yang kita pelajari selama ini. Tetapi memang dipelajari karena tuntutan ibadah untuk mempermudah ibadah. Itu yang kemudian integrasi matematika dengan Islam. Maka Prof. Fahmi Amhar kemudian mengatakan, saya setuju dengan quotes-nya beliau, dengan sains hidup itu jadi lebih mudah, dan dengan Islam hidup jadi lebih terarah dan barokah. Maka kalau ada seorang saintis kok anti agama, apalagi dia seorang muslim, agak aneh. Apalagi seorang agamawan atau seorang yang belajar agama kok anti terhadap sains. Ini juga sesuatu yang aneh. Maka pertanyaan saya terakhir untuk pembahasan kita adalah, apa sih sebenarnya hukum belajar matematika? Apa hukum belajar matematika? Saya pernah diskusi sama Prof. Hadi Susanto. Ada, kalau nggak salah ada videonya ketika bedah buku Tuhan Pasti Ahli Matematika. Ketika disampaikan apa hukumnya belajar matematika, Prof. Hadi Susanto menyampaikan wajib fardu, wajibnya wajib kifayah tentunya. Prof. Fahmi Amhar juga menyampaikan bahwa belajar matematika itu hukumnya fardu kifayah. Dengan apa? Nih, ada satu kaidah kan di dalam ibadah kita di kaum muslimin, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Contoh misalkan sholat. Nah, sholat itu hukumnya sholat 5 waktu ya. Sholat itu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mukallaf, ya kan? Nah, maka segala hal yang berkaitan dengan sholat itu, misalkan wudhu itu kan hukum asalnya sunnah. Tapi kalau mau sholat kan harus ada wudhu, maka ketika mau sholat wudhu itu menjadi wajib. Nah, untuk wudhu, dari wudhunya saja misalkan, untuk wudhu kita kan butuh air. Maka segala hal ilmu tentang air dan yang untuk mendatangkan air itu juga jadi wajib. Untuk mendatangkan air kita harus tahu bahwa air itu ngalir dari atas ke bawah. Itu kan ada ilmu fisika ya kalau nggak salah ya, ilmu fisikanya. Kalau misalkan ada air, kesulitan air, gimana cara mendatangkan air? Oh, butuh bendungan, bikin bendungan. Ada orang yang mau bisa bikin bendungan, itu hukumnya wajib. Kalau nggak ada orang yang bisa bikin bendungan, maka adanya orang yang mempelajari untuk bikin bendungan yang bagus, hukumnya wajib. Itu dari wudhunya misalkan. Dari yang lain misalkan, kan sholat harus menghadap kiblat. Nah, kalau kita jauh dari Mekah, dari Ka'bah, gitu, kita mau menghadap mana? Maka ada orang yang mempelajari tentang gimana caranya kita tahu arah kiblat kemana, itu juga wajib. Yang mana tadi kita bisa lihat bahwa belajar trigonometri itu juga wajib, karena dengan itu kita bisa menghitung arah kiblat. Di mana arah kiblat itu? Nah, jadi belajar matematika itu apa? Wajib hukumnya. Karena memang ada banyak fardu ain yang menghasilkan fardu kifayah yang kemudian memang diwajibkan oleh kaum muslimin.
Nah, bahkan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyampaikan di dalam kitab Alamah Usafir Ilmi Al-Hisab tersebut bahwa mempelajari ilmu hisab atau matematika adalah fardu kifayah. Jadi memang nggak semua orang harus pintar matematika, nggak semua orang. Cuman kalau nggak ada yang belajar matematika, ya dosa semuanya. Karena banyak ibadah-ibadah kita termasuk pengembangan sains dan teknologi yang kemudian perlu untuk kemudian lebih dikembangkan lagi. Gitu. Banyak kok yang bisa kita kembangkan. Misalkan mungkin dari teknologi transportasi untuk haji, ya kan? Mungkin masih sekarang kalau haji itu masih agak susah dan lain sebagainya. Apa bagian dari yang kesulitan? Kalau misalkan ada lansia, dia mau naik haji, ya kan? Ada apa kesulitan-kesulitan lansia ketika naik haji? Nah, kita buat satu teknologi baru. Ya, mana teknologi itu kan butuh matematika juga, karena matematika itu kan ya kita ngomong apa itu juga butuh matematika. Bikin pesawat aja juga butuh matematika. Nah, itu yang kemudian perlu kita sadari bahwa belajar matematika itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadahnya kaum muslimin. Jadi kalau kita belajar matematika niat lillahi ta'ala, ya dengan cara yang benar gitu, insya Allah juga berpahala dan nggak ada masalah, jangan khawatir gitu. Justru kalau nggak ada yang ahli matematika, nah itu juga jadi bermasalah, dosa semuanya kalau tidak ada ahli matematika di kalangan kaum muslimin gitu ya. Nah, maka untuk itulah kemudian ngaji matematika sebenarnya hadir teman-teman sekalian. Ada, kalau teman-teman cari di Facebook ya, cari ngaji matematika, di YouTube juga ada. Nah, kemarin kebetulan di apa namanya ngaji matematika itu di selama Ramadan ini kita belajar tentang sains Islam. Kita belajar tentang sains Islam selama Senin dan Kamis bersama Prof. Fahmi Amhar. Terus di hari Sabtu itu sama Pak Mada Sanjaya. Nanti bisa dicari di YouTube-nya Ngaji Matematika seperti apa, rekamannya ada. Main Instagram, bahkan sekarang udah mulai main TikTok saya nih. Nah, ini 5 hari kalau nggak salah. 5 hari lumayan juga main TikTok tuh nggak susah juga ternyata ya. Dan nggak harus joget-joget juga ya. Daripada terakhirnya saya agak berubah pikiran tentang TikTok, daripada TikTok itu diisi oleh hal-hal yang seperti itu, goyang-goyangan nggak jelas gitu ya. Nah, itu mending kita coba ikutan isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Nanti bisa dicari Instagram TikToknya Ngaji Matematika. Nah, maka kalau saya mengatakan bahwa matematika itu memudahkan ibadah, terus kenapa kita membenci sesuatu yang memudahkan kita menghamba pada Allah Tuhan semesta alam? Kalau kita benci, kalau kita mungkin nggak suka dengan, kita nggak bisa matematika, ya udah, kita nggak bisa aja, nggak apa-apa. Nggak semua orang juga harus ahli matematika, tapi harus ada yang ahli matematika, gitu kan? Kita nggak semua orang harus pintar matematika, tapi ya nggak. Tapi kalau nggak ada yang pintar matematika, ya agak susah juga ibadah. Maka kalau ilmuwan-ilmuwan Muslim zaman dulu ketika mengembangkan ilmu pengetahuan itu selalu selalu didasari pada semangat untuk memudahkan ibadah bagi kaum muslimin. Maka seperti apa matematika Islam itu dan seperti apa mengintegrasikan antara matematika dengan Islam terutama, maka kesimpulannya matematika Islam itu adalah matematika yang motivasi, cara mengembangkannya dan penerapannya dibingkai dengan syariah Islam. Seperti Al-Khwarizmi termotivasi dari ayat tentang waris yang kemudian menghasilkan Al-Jabar. Yang kemudian mungkin ketika kita mengembangkan teknologi sosial media atau teknologi lainnya dimotivasi oleh ayat tentang dakwah. Gimana dakwah itu bisa mudah. Bagi zaman sekarang kan udah ada sosial media, dakwah jadi lebih mudah. Nah, itu motivasinya. Jadi bukan kemudian, jadi Al-Qur'an itu jadi inspirasi gitu ya, bukan stempel dari sebuah sains. Beda ya. Jadi sainsnya ada dulu baru kemudian dicari ayatnya. Itu yang tadi disebut dengan cocokologi. Tapi kalau kemudian kita termotivasi terhadap ayat Quran sehingga kemudian kita kembangkan dalam sebuah ilmu, menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan baru atau teknologi baru, itu yang kemudian disebut terinspirasi atau termotivasi gitu ya. Nah, kemudian cara mengembangkannya juga sesuai dengan syariat Islam. Kita misalkan mengembangkan ilmu pengetahuan apa, misalkan mengembangkan ilmu tentang boleh nggak mengembangkan ilmu ini atau ilmu itu, misalkan mengembangkan tentang bir. Nah, di mana ya, di luar negeri itu kan ada jurusan tentang mengolah bir minuman keras. Nah, itu nggak boleh. Kenapa?
karena haram itu kan, mabuk itu haram dalam syariah Islam. Nah, nanti tergantung pada syariah Islam dan penerapannya dibingkai dengan syariah Islam. Jadi kalau kita bicara bagaimana integrasi matematika dan Islam, bukan hanya tentang bagaimana mencocok-cocokkan mencocok-cocokkan antara ayat Quran dengan konsep-konsep matematika saja, tetapi matematika, bagaimana kita mengembangkan matematika, motivasi, cara perkembangannya dan penerapannya itu dibingkai dengan syariat Islam. Itu yang kemudian disebut dengan matematika Islam. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, nanti bisa kita detailkan dalam sesi diskusi. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Dika Widayat yang telah